Mama suruh di rumah terus saya mau sangkam. Itu jawabnya gitu deh. Anak ketika dibilangin, jawabannya Masya Allah. Betul tidak? Betul tidak? Urus masalah pernikahan, bagaimana seorang tuanya mendidik, bagaimana orang tuanya mengatur, memilihkan jodoh. Apa jawabannya? Hah? Sekarang bukan zaman Siti Nurubaya. Emang yang mau nikah siapa, Pak? Kan saya yang menikah. Kenapa saya harus? Wah, sudah Masya Allah jawabannya. Hubungan laki-laki dan perempuan sekarang sudah bukan aturannya. Patokannya bukan bagaimana agama menyatakan halal atau haram. Patokannya bukan bagaimana agama menyampaikan baik atau tidak, tapi penyampaiannya atau ketentuannya suka atau tidak. Sekarang kalau suka masalah suka, aturannya siapa? Aturannya siapa? Islam atau Nasrani? Ya artinya ini kita mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini, marilah kita kembali. Nah ini salah satunya kita mengembalikan diri dalam aturan hidup, aturan berumah tangga, aturan bermasyarakat, dengan aturan pendidikan juga tidak lepas dari aturan Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, perlihatkan kepada Rasulullah. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan seseorang yang ada di hadapannya ada daging yang matang yang enak. Di sampingnya ada daging yang mentah yang busuk. Rasulullah melihat ada orang di depannya daging mentah enak, piring yang satunya mentah busuk, yang satunya matang enak. Tapi ternyata tangannya jalannya ke Rasulullah menyampaikan kepada malaikat Jibril, gambaran apa yang ada di hadapan saya? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, itulah gambaran umatmu di akhir zaman, di mana dia di rumah punya istri yang halal, masih memilih yang tidak halal yang dia makan, masih memilih yang tidak halal yang dia pergauli, masih memilih yang tidak halal yang dia cinta. Sedangkan dia sudah punya halal yang di rumah. Itu zaman dulu bakal datang. Sekarang udah datang belum? Datang belum? Na'udzubillahi min. Padahal itu kemaksiatan yang nomor 2 tertinggi setelah musyrik, zina. Na'udzubillahi min. Ini gambar. Oleh karena itu demikianlah, karena aturan hidupnya, aturan rumah tangga, aturan bermasyarakat sudah tidak bercampur dengan aturan bebas. Maka yang ada seperti itu. Padahal hakikatnya yang akan mereka terima, padahal hakikatnya yang akan mereka rasakan dari perbuatannya sesuatu yang sangat pedih di neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Ya. Masjidil Aqsa-nya ada. Dengerin dulu tadi. Ada. Allahu Akbar, Allahu. Ada terus dulu. Yahya melanjutkan perjalanan ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang terlihat sangat tampan. Kemudian Rasulullah sampai ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Berlanjut ke langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Melanjutkan sampai ke langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Sampai langit ketujuh yang terakhir, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalam, yang beliau bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat kembalinya malaikat. Jadi Baitul Ma'mur setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat masuk, tidak kembali lagi, tidak keluar lagi, keluarnya antara hari kiamat. Oleh karena itu kalau ditanya makhluk Allah yang paling banyak adalah malaikat. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan setelah langit 7 ke Sidratul Muntaha. Tadi dibaca, inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat besar, yang sangat indah,
tempatnya menyerupai pohon. Tempatnya menyerupai pohon yang sangat besar. Satu daun dari pohon tersebut kalau turun ke dunia akan menutupi alam semesta. Karena di sana di atas semakin besar. Langit pertama jauh lebih besar daripada bumi. Langit kedua jauh lebih besar daripada langit sebelumnya. Sidratul Muntaha jauh lebih besar daripada langit 7, 6, 5 dan seterusnya. Sangat besar sekali. Sidratul Muntaha tempat yang sangat indah menyerupai pohon. Pohonnya namanya pohon sidir. Kalau orang Jawa, sidir itu widara. Pohon widara. Pernah tahu pohon widara, Bu? Hah? Ada pohon widara kan? Itu widara sari kayaknya banyak pohon widara ya. Pohon widara. Kenapa kok yang dipilih di situ bentuknya seperti pohon widara? Kenapa nggak pohon lain? Pohon mangga, pohon anggur, pohon korma? Barangkali pohon korma buahnya manis, atau pohon beringin, daunnya rindang. Yang dipilih pohonnya widara, sidir. Kenapa? Karena pohon widara ini memiliki 3 kesempurnaan. Kayunya harum, buahnya manis, daunnya rindang. Di dunia tidak ada pohon yang memiliki 3 kesempurnaan kecuali widara. Pohon korma buahnya manis, daunnya tajam, ya. Pohon beringin, daunnya rindang, buahnya siapa yang mau makan? Kedilang. Ya, makanya dipilih pohon widara. Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah dari Sidratul Muntaha terus naik. Nah ini sebelum Sidratul Muntaha Rasulullah gimana? Belum beres-beres kayaknya. Hah? Ini Sidratul Muntaha Rasulullah akan naik. Tapi sebelum naik ternyata malaikat Jibril yang dari bawah menyertai minta izin. Maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut menyertai. Sampai Sidratul Muntaha malaikat Jibril minta izin. Maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa menyertai. Rasulullah merasa berat. Ayat rukul khalilu khalilah. Udah pujian aja. Lah ini apa? Ayat rukul khalilu khalilah. Rasulullah menyampaikan ketika malaikat Jibril meminta izin untuk tidak ikut, Rasulullah menyampaikan, wahai malaikat Jibril, adakah di tempat ini seorang kekasih harus berpisah dengan kekasihnya? Karena Rasulullah sangat senang dengan malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril izin tidak bisa ikut terus. Rasulullah merasa berat. Adakah di tempat ini seorang kekasih harus berpisah dengan kekasih? Tapi malaikat Jibril tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena itu sudah ketentuan. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada dari kami kecuali punya tempat masing-masing. Saya hanya bisa mampu cuma sampai di Sidratul Muntaha. Tidak bisa terus. Lah emang kenapa wahai malaikat Jibril? Kalau saya terus, kalau bahasa ringan sih contoh ringannya sejadah terbang. Tapi jangan digambarkan sejadahnya Aladin ya. Artinya sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah yang membawa terbang Rasulullah dari Sidratul Muntaha. Terus naik. Kemana? Mustawa. Di Mustawa tempat yang sangat besar pula, yang sangat indah pula. Lebih indah daripada tempat sebelumnya. Disitulah Rasulullah mendengar sariral qalami, suara pena, suara tulisan pena yang menulis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dalam semesta ini tidak lepas dari takdir Allah. Tidaklah sesuatu jatuh dari, tidaklah satu daun jatuh dari pohon kecuali atas Allah. Apa? Mendengar dan melihat Allah. Mendengar dan melihat Allah. Setelah Rasulullah posisi sangat tinggi sekali di aras Rasulullah, disitulah sehingga Rasulullah diberi kemampuan. Tidak hanya datang ke aras melihat gitu, enggak Bu. Karena ini butuh satu kemampuan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang mampu. Nabi Musa tidak diberi kemampuan. Rasulullah hanya diberi kemampuan mendengar firman Allah, tapi tidak diberi kemampuan untuk melihat. Nabi Musa minta, ya Allah, saya ingin mendapat kenikmatan melihat. Oh begitu, ya sudah. Kalau kamu lihat gunung, mampu lihat gunung terus, lama-lama kamu mampu. Kalau kamu mampu bisa. Tapi Nabi Musa tidak mampu melihat gunung tidak lama.
Tidak mampu Nabi Musa untuk melihatnya, terjungkal. Tapi Rasulullah diberi kemampuan. Tapi ya sangat berat sekali, Bu. Jadi setelah diares, disitulah Rasulullah diberi kemampuan, dipersiapkan, dibuka tabir satu demi tabir. Ulama menyampaikan setelah sampai Rasulullah diares, Rasulullah dibuka tabir untuk diberi kemampuan melihat dan mendengar Allah sebanyak 70.000 tabir. Satu demi satu dibuka. Dan ini satu dibuka, perasaan semakin tinggi. Satu dibuka, perasaan semakin tinggi. Bayangin 70.000 tabir. Tabir satu dibuka, perasaan semakin tinggi. Dan ini 10 dibuka semakin tinggi, perasaan Rasul semakin tidak karuan. Makanya ulama sejarah menyampaikan Rasulullah merasakan istihash, sesuatu yang sangat besar. Sehingga semuanya terbuka, Rasulullah pun mendapat kenikmatan mendengar dan melihat Allah. Sehingga Allah memberikan kepada Rasulullah segala ilmu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya. Ilmu Al-Qur'an juga Allah berikan. Dan diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah dan juga untuk umatnya kewajiban salat 50 waktu. Second 50 waktu. Rasulullah menerima ini. Rasulullah menerima. Udah menerima. Peristiwa selesai, turun bawa berapa? Bawa kewajiban berapa? 50 bawa. Terima Rasulullah untuk umatnya. Jadi kalau jadi gimana nih? Nggak bisa nih istimewahan kumpul kayak gini. Sholat terus ya. Setengah jam sekali berarti. 50 dibagi 24 jam. Setengah jam sekali sholat. Ini Rasul sudah menerima, Bu. 50. Turun mustawa Sidratul Muntaha, langit 7, terus turun sampai di langit 6 ketemu Nabi Musa, disetor. Ditanya, dapat apa? Dijawab, dapat kewajiban sholat 50 waktu. Nabi Musa menyampaikan, aduh jangan turun dulu deh, balik lagi aja ke Allah. Kenapa? Umat kamu gak bakal kuat 50. Terima kasih berarti sama Nabi Musa ya. Nanti di alam masal kita nyari Nabi Musa ya, Bu ya. Terima kan? Umat kamu gak kuat 50. Balik lagi ke Allah, mintalah kepada Allah keringanan. Rasulullah kembali kepada Allah meminta keringanan. Akhirnya diringankan berapa? Diringanin 5, jadi 45. 5 dikuranginya diskonnya cuma 5. Berarti berapa persen? 10% ya? 10%. Ya udah diskon 10%. Jadi 45 turun. Untuk Nabi Musa berapa diskonnya? 10%. Jadi 45 masih berat, naik lagi. Minta lagi diskon 10% lagi, jadi 40. Ditanyain berapa, tetap 10% kortingnya jadi 40. Balik lagi terus suruh bolak-balik sampai 9 kali, Bu. Akhirnya dari 50 jadi 5. Nabi Musa peduli banget sama kita. Terima kasih ya. Rasulullah sih Nabi Musa suruh turun, Rasulullah turun bawa 50. 35 Nabi Musa nggak nyuruh naik, Rasulullah turun bawa 35. Tapi tidak, Nabi Musa menyuruh Rasulullah balik lagi ke Allah, untuk kurangin terus. Sampai tinggal 5, Nabi Musa masih bilang umat kamu keberatan masih. Makanya bukti yang 5 masih keberatan semua ya. Masih ada yang cuma 3, 2. Itu dia. Makanya Nabi Musa menyampaikan 5 tetap minta kurangin lagi. Ya, hanya saja Rasulullah mengatakan saya merasa malu. Sudah malu 9 kali balik, 50 udah jadi 5. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk diterima. Sudah, saya menerima 5 ini dan saya akan terus tidak balik lagi. Akan terus kepada umatku. Terima, saya terima. Setelah Rasulullah menyatakan menerima 5, kemudian didengar suara, artinya telah jadi kewajiban sholat 5 waktu. Jadi 50 dikurangi jumlahnya menjadi 5, hanya pengurangan jumlah, tidak pahalanya. Artinya pahalanya tidak dikurangi, Bu. Sholatnya 50 menjadi 5, tapi pahalanya yang 5 tetap 50. Alhamdulillah. Disayang banget, dimanja banget umat Rasulullah ini ya. Sholatnya 50 jadi 5, tapi pahalanya tetap 50.
diterima Rasul. Terus turun ke bumi, kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah. Sebelum subuh disampaikanlah kepada umatnya tentang kewajiban sholat lima waktu. Kemudian artinya bukan sholat 5 waktu, disampaikan kepada umatnya bahwa dirinya tadi malam peristiwa Isra. Mi'rajnya nggak disampaikan, Isra. Tadi malam dari Masjidil Aqsa, kata Rasulullah. Orang-orang tidak banyak yang percaya karena secara lahiriah tidak mungkin perjalanan 40 hari ditempuh cuma semalaman. Semuanya banyak yang tidak percaya. Di antaranya yang paling kuat percaya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Oleh karena itu dijuluki As-Siddiq. Dan teruslah hikmah Isra Mi'raj disampaikan. Dan di antara hikmah yang paling besar untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, bahwa Allah memberi kenikmatan Rasulullah bertemu kepada Allah. Begitupun Rasulullah memberi untuk umatnya jalan untuk ketemu Allah. Jadi dikasih juga, Bu. Rasulullah dikasih ketemu Allah, umatnya dikasih nggak? Ketemu Allah dikasih, yaitu sholat. Kita dengan sholat kita bisa merasa ketemu Allah. Makanya dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya mukmin. Sholat adalah naiknya orang mukmin untuk bertemu Allah. Makanya kita dalam sholat itu bisa merasa atau usahakan merasa sangat dekat kepada Allah. Seseorang ketika sholat Allahu Akbar putus dengan yang lainnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari beberapa hikmah Isra Mi'raj ini tentunya diantaranya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Oleh karena itu harapan kita semoga kita semuanya, keluarga kita